Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan dan penuh sukacita karena saya boleh lagi menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika yang merupakan jemaat baru yang telah menerima Injil dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Mereka telah menunjukkan pertumbuhan iman dan kesetiaan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Paulus merasa sangat senang dan bersyukur melihat perkembangan iman mereka. Paulus memiliki hubungan yang erat dengan jemaat di Tesalonika dan merasa sangat peduli terhadap mereka. Ia adalah salah satu yang pertama kali membawakan kabar baik Injil kepada mereka. Dan kini ia ingin memastikan bahwa mereka terus berjalan dalam iman dan mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Pernyataan ini mencerminkan perhatian dan cinta Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pernyataan ini Paulus ingin memberikan dorongan kepada jemaat Tesalonika dengan mengucap syukur kepada Allah atas iman dan dedikasi mereka, serta dengan mengatakan bahwa mereka selalu diingat di dalam doa. Paulus ingin memberikan motivasi dan penghiburan kepada jemaat tersebut. Ini adalah cara untuk memperkuat mereka dalam iman mereka. Para sahabat yang diberkati Tuhan, pernyataan ini juga mengandung pengajaran tentang pentingnya bersyukur kepada Allah dan berdoa bagi sesama orang percaya. Ini adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kita semua sebagai contoh dalam hidup beriman. Jadi latar belakang pernyataan ini adalah rasa syukur atas pertumbuhan iman jemaat Tesalonika, keprihatinan dan cinta Paulus terhadap mereka, serta tujuan untuk memberikan dorongan dan mengajarkan pentingnya bersyukur dan berdoa dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini kita bisa merenungkan beberapa hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Pesan Tuhan pagi hari ini yang pertama adalah rasa syukur. Paulus dan rekan-rekannya merasa sangat bersyukur kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya bersyukur atas orang-orang yang ada di dalam hidup kita yang berbagi iman Kristus atau memberikan dampak positif dalam setiap kehidupan kita. Kita juga harus belajar untuk bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat yang diberikannya kepada kita melalui orang-orang ini. Pesan Tuhan yang kedua adalah pentingnya doa. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pernyataan ini mencerminkan pentingnya doa dalam kehidupan setiap orang percaya. Paulus dan rekan-rekannya tidak hanya bersyukur, tetapi juga mengingatkan jemaat Tesalonika dalam doa mereka. Ini mengajarkan kepada kita semua untuk mendoakan saudara-saudara seiman kita secara teratur. Doa adalah cara kita untuk bisa mendukung dan mengangkat satu sama yang lain di dalam iman. Pesan Tuhan yang ketiga adalah kesatuan dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mencerminkan kesatuan dalam tubuh Kristus.
Paulus dan rekan-rekannya merasa bersatu dengan jemaat Tesalonika dalam iman mereka kepada Allah. Ini mengingatkan kepada kita semua sebagai tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar. Kita memiliki tanggung jawab untuk saling mendoakan, saling mendukung, dan saling membangun satu sama yang lain di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan yang keempat adalah pemberian penghargaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan penghargaan kepada jemaat Tesalonika atas dedikasi mereka dalam mengikuti ajaran Kristus. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya memberikan penghargaan dan dorongan kepada sesama orang percaya sebagai cara untuk memotivasi dan memperkuat iman mereka. Karena itu, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat memahami nilai pentingnya bersyukur, berdoa satu sama yang lain, dan menjaga hubungan yang erat dengan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini tetap tinggal diam di dalam kehidupan kita dan mewarnai seluruh kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, jangan lupa naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bantulah di dalam doa setiap orang-orang percaya yang membutuhkan dukungan doa. Bantulah doa untuk sesama kita yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam sakit penyakit. Dukunglah di dalam doa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di gerejamu. Doakanlah para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani di antaramu. Karena tanpa dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara, mereka adalah orang-orang biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara semua bisa saling mendukung, saling mendoakan, maka kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Biarlah Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan di seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan mari kita lihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.